pemersatu bangsa. Dan kita masih membahas tentang perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Di antara yang tadi kita bahas, tidak ada yang mengetahui tentang hari esok kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada yang mengetahui tentang kapan turunnya hujan kecuali Allah. Kita ingin menjawab beberapa pertanyaan tadi, dua, Kiai Auza'i dan Dr. Azizan. Yang pertama tentang memilih hari baik untuk menikah. Nah, ini sering ada di antara kita, ya. Katanya kalau nikah hari Minggu aja biar banyak yang datang, libur, undangannya banyak, amplopnya jadi banyak nanti. Gitu kali ya. Atau seperti apa? Dr. Azizan boleh sedikit menyikapi terkait pertanyaan pertama. Baik, menjawab pertanyaan Ibu bahwa tentang hari baik ini memang kita harus memperhatikan dulu perhitungannya apa dulu kan tadi ya. Kalau perhitungan tadi karena bukan dukun ya, maka kita pastikan ini orang yang mengerti agama. Bisa jadi memang perhitungan terkait misalnya hitungan bulan, kan ada bulan misalnya bulan-bulan di mana orang sedang banyak pengeluaran. Nah itu nanti takutnya yang kondangan amplopnya tipis ya gitu ya. Atau undangannya lebih banyak. Jangan banyak. Ya. Nah, atau mungkin ini kan ustadz nih yang itu mungkin dia pas hari jangan karena saya ada undangan lain. Nah saya nggak dapat amplop misalnya ya. Jadi gitu. Tapi memang poinnya adalah pada perhitungannya apa dulu. Kalau perhitungan yang logis, bukan perhitungan yang bersifat mistis begitu ya, yang tidak apalagi bertentangan dengan agama, maka itu tidak boleh, Ustaz. Tapi selama itu logis ya, kemudian ada perhitungan-perhitungan tadi yang diterima oleh akal, maka saya kira tidak ada masalah. Tidak bersalah. Iya. Baik. Kiai Auza'i, boleh sekaligus yang pertanyaan kedua terkait tadi hari sama ada kebiasaan-kebiasaan yang dalam pandangan Ibu Dewi kurang pas katanya. Pas lagi nikah. Yang pertama itu masalah bagaimana hitung-hitungan hari. Ya memang itu biasanya dipakai oleh orang-orang tua kita dulu ya. Hari ini nggak cocok, ini kalau yang namanya depannya R, jangan nikah sama R. Kalau orang Aceh, jangan nikah sama orang mana gitu kan. Itu hitung-hitungannya begitu ya, kita pahami. Itu sebenarnya kalau seandainya tidak diyakini satu takdir Allah berjalan di situ, biasanya kalau nikah sama orang sana itu nggak pas, begitu aja ada masalah dengan adat, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia mengartikan bahwasanya seolah-olah setelah dihitung-hitung dalam ilmu nujum maka akan dipastikan engkau, nah ini lagi namanya ilmu nujum, tidak boleh. Maka orang yang mengetahui gaib itu yang bukan orang yang berusaha untuk mengetahui sesuatu yang gaib dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW, ada yang modelnya satu dapat bisikan dari jin, yang kedua dengan lewat ilmu nujum, ketiga ada dengan firasat. Ini belum kita bahas tadi, sempat kita sindir di awal. Orang ada yang mengetahui, yang Allah kasih berikan seperti para awliya dan sholihin. Mereka bisa tahu, Ustaz Hilman. Maka Nabi SAW hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian, artinya waspadalah, artinya coba hitung baik-baik dengan firasat orang mukmin. Karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah, bukan dengan mata. Orang mukmin itu yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat, ibadahnya rajin, sholatnya terlihat rajin, terus akhlaknya baik antar sesama. Nah itu orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin, itu mereka melihat dengan firasatnya. Ilmu firasat itu dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhu, seperti muhaddatsun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bisa berbicara atau menerka atau memfirasati apa yang bakal terjadi. Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah taala, ada kisah menarik sebenarnya nih. Waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah taala belajar ilmu firasah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Manaqib Imam Syafi'i, ada wal Manaqib Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi itu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu taala selesai belajar ilmu firasat. Nanti orang-orang soleh itu bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, bukan berdasarkan hitung-hitungan. Ini bilang gini, selesai belajar ilmu firasat, Imam Syafi'i ini sedang berjalan di tengah padang pasir bersama yang menemaninya, yang pembantunya.
Di tengah jalan ketemu dengan orang yang baik. Tapi firasat Imam Syafi'i mengatakan ini dengan ilmu firasat Imam Syafi'i, ini orang buruk ini. Dalam teks. Tapi kok tiba-tiba begitu Imam Syafi'i datang, wah dikasih minyak wangi, disemprot minyak wangi Imam Syafi'i, disediakan makan, diberi tempat istirahat yang luar biasa di tengah padang pasir. Sedang ngeluti, wah Imam Syafi'i, aduh, kalau gini saya sia-sia belajar ilmu firasat. Ternyata firasat saya salah. Setelah Imam Syafi'i beristirahat, makan kenyang, tangan disemprot pakai minyak wangi. Kalau sekarang hand sanitizer ya, kalau di pesawat yang bagus itu kan ada apa namanya, handuk itu hangat kan. Selesai Imam Syafi'i makan dan istirahat di tempatnya, diminta izin. Saya mau pulang dulu, nanti kalau jalan-jalan ke kampung saya, ke kota saya, ya mampirlah ke rumah saya. Basa-basi gitu. Dia mampir, gue cari namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu orang tadi yang ketemu Imam Syafi'i, yang menjamu Imam Syafi'i balik bertanya. Dia jawab, enak aja. Emang saya kerja sama bapak kamu? Semua itu yang dari minyak wangi sampai makan dan istirahat ada bonnya nih. Bayar. Sudah bayar semuanya, rupanya ada bonnya. Imam Syafi'i langsung tersenyum dan berkata, bayar kepada yang muridnya itu, bayar. Ternyata ilmu firasat saya tidak meleset. Saya udah terka dari awal ini orang nggak baik. Ternyata benar orang pelit. Kita kadang-kadang melihat orang ada yang kita udah nggak enak aja dilihat ya. Biasa kan begitu ada kadang-kadang. Ya mungkin sedikit firasat, ini kurang dalam kayak Imam Syafi'i ya. Ya, maka kiai-kiai yang Tapi kalau firasat salah mulu mah memang udah salah itu ya. Udah yang firasat lagi. Nah, ketajaman firasat itu maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, hati itu bagaikan kaca. Ketika bertitik-titik dosa banyak, maka dia akan memantulkan cahaya. Nah, ketika kita bersih hati kita, ibadah kita semaksimal mungkin akan memantulkan cahaya. Nah, kalau ada tadi yang sesuai dengan pertanyaan Kiai, ada yang nanya, lah kalau Kiainya rajin ibadah, nggak apa-apa kita dengerin. Soleh, mukmin, taqi, nggak melakukan maksiat yang zahir, kita percaya aja mungkin mereka melihat dengan cahaya agama Allah, sehingga mereka itu memiliki pancaran-pancaran yang dibukakan oleh pancaran cahaya yang dibukakan tabir sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa, dan itu orang-orang pilihan, dan banyak sekali ceritanya. Banyak sekali cerita para ulama-ulama aulia salihin yang memiliki firasah yang tajam dalam ilmu hati. Baik. Nah, terkait kelanjutan yang tadi, dua lagi. Tidak ada yang mengetahui tentang apa tadi itu? Kapan atau di mana seseorang mati? Dan yang kedua, tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat. Itu bagaimana?